Menu sayur sehat ala rumahan. Sayur bobor merupakan salah satu makanan rumahan yang banyak disukai. Tidak bosan untuk menyantapnya dan sehat, kaya akan serat. Rasanya yang enak dan gurih, tak membutuhkan waktu lama untuk memasaknya. Rasa gurih dari sayur bobor ini dapat dari santan dan dipadukan dengan sayuran yang mudah didapat di tempatmu. Mulai dari bayam, sawi, kangkung, daun lembayung, dan daun singkong. Dengan lauk tempe goreng, ikan asin hingga sambal, sangat mudah sekali membuatnya. Bumbu-bumbunya pun relatif gampang dan mudah diingat, seperti ketumbar, bawang merah, bawang putih, serta kencur. Kali ini saya mau berkreasi sayur bobor daun singkong dengan variasi kacang panjang dan kacang tunggak. Saya menggunakan daun singkong jenis singkong karet atau singkong tahun. Batangnya besar dan pohonnya tinggi. Ambil daun yang masih muda. Cara membedakan daun singkong muda atau tua bisa dilihat dari warna daun, lebar daun, dan letak daun, dan lama waktu perebusan. Warna daun singkong muda lebih cerah daripada daunnya yang tua. Daunnya yang tua biasanya memiliki warna hijau yang pekat. Lebar daun singkong tua biasanya lebih besar daripada daun singkong yang masih muda. Nah, yang paling gampang untuk membedakannya adalah letak daun. Kalau daun singkong yang muda pasti letaknya di pucuk bukan di bawah. Semakin ke bawah biasanya daunnya semakin tua. Cuci bersih daun singkong untuk menghilangkan getah dan kotoran yang menempel pada daun. Remas-remas, bilas minimal 2 kali, lalu tiriskan. Potong-potong kacang panjang ukuran batang korek api atau sesuai selera. Setelah dipotong, cuci bersih, bilas minimal 2 kali, lalu tiriskan. Sebelum direbus, rendam kacang tunggak dengan air panas agar nanti saat dimasak cepat empuk, kurang lebih 30 menit. Lalu sisihkan. Waktunya merebus daun singkong. Agar cepat empuk dan warna tetap hijau, panaskan air secukupnya, tambahkan 2 sendok makan garam. Setelah air panas, masukkan daun singkong muda yang sudah dicuci tadi, rebus daunnya. Kalau daun singkong yang masih muda, waktu perebusannya cuma sebentar, akan empuk. Rasanya tidak keras dan tidak pahit. Sedangkan daun singkong yang tua butuh waktu perebusan yang lama dan jika matang pun daunnya yang dimakan masih keras dan terasa pahit. Rebus kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu daun singkong empuk, siapkan bumbu-bumbunya yang harus dihaluskan. Untuk bumbu yang dimemarkan, 1 ruas kencur. Agar tidak langu atau bau yang tidak sedap, kencur akan saya kupas kulitnya. Untuk kencur ini nantinya akan dihaluskan jadi satu dengan bumbu lainnya. 3 ruas lengkuas. Belah jadi 2 bagian lalu memarkan, lalu sisihkan. Untuk bumbu yang dihaluskan, 3 sendok teh ketumbar, kurang lebih 15 gram, 7 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, jangan lupa 3 sendok teh garam kasar, agar tidak licin saat dihaluskan. Haluskan bumbu jadi satu. Kamu suka menghaluskan bumbu pakai cobek atau blender nih? Rasanya sama nggak? Tolong komen di video ini ya. Kalau aku sih suka cobek karena rasanya lebih sedap. Jangan lupa kencur yang sudah dikupas tadi masukkan jadi satu. Cek rebusan daun singkong. Setelah direbus kurang lebih 20 menit, cek keempukan daun singkong. Jika masih keras, bisa direbus kembali. Saat merebus daun singkong agar lebih cepat empuk dan air tidak meluap, bisa dikurangi kadar airnya. Karena daun singkong menyusut setelah matang, aduk-aduk agar daunnya matang merata. 1 bungkus daun pisang tempe semangit atau tempe busuk kurang lebih 50 gram. Haluskan, campur jadi satu dengan bumbu lainnya. Ketumbar, bawang putih, bawang merah, garam yang sudah dihaluskan. Tempe busuk ini sebenarnya aman saja dikonsumsi, asalkan belum berlendir atau basah. Karena jika sudah berlendir, maka tempe tersebut sudah busuk dan benar-benar berbahaya jika dikonsumsi. Setelah halus, sisihkan. Kandungan antibiotika yang ada di dalam tempe busuk atau tempe semangit ini sangat berguna untuk menyembuhkan infeksi pada tubuh kita dan memiliki nilai obat yang cukup tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi. Cek rebusan daun singkong setelah 30 menit, rebus air secukupnya, jangan terlalu banyak agar cepat mendidih. Waktunya merebus kacang tunggak yang sudah direndam selama 30 menit. Buang, tiriskan air rendaman kacang tolo atau kacang tunggak. Setelah air mendidih, masukkan kacang tunggak, rebus kurang lebih 2-3 menit. Setelah kacang tunggak empuk kurang lebih 5 menit, masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan, 4 lembar daun salam, dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi berupa ketumbar, bawang putih, bawang merah, garam, kencur, tempe semangit atau tempe busuk. Aduk-aduk hingga merata sampai daun salam layu. Jika dirasa air rebusan sayur surut, bisa ditambahkan lagi kurang lebih 400 ml. Setelah air mendidih dan daun salam mulai layu, masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong tadi dan daun singkong yang sudah direbus ke dalam kuah sayur. Air rebusan daun singkong jangan disertakan ya, nanti kuah sayur bobor bisa pahit. Rebus sampai kacang panjang empuk kurang lebih 5-10 menit. Setelah dirasa sayur empuk, masukkan kurang lebih santan kental 130
30 ml ke dalam kuah sayur. Tambahkan air kurang lebih 1 liter atau sesuai selera. Terus diaduk perlahan-lahan agar kuah santan tidak pecah. Sampai kuah sayur benar-benar mendidih, gunakan saja api sedang. Sambil menunggu sayur bobor daun singkong matang, paling enak dipadukan dengan sambal terasi mentah. Untuk kali ini saya menggunakan 20 cabai rawit, 1 cabai merah, dan setengah sendok teh garam. Haluskan jadi satu. Setelah sayur mulai mendidih, masukkan 1 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok makan gula pasir, aduk-aduk hingga tercampur rata. Cek rasa sesuai selera. Setelah dirasa sayur sudah empuk dan matang, sayur bobor daun singkong dengan variasi kacang tunggak dan kacang panjang siap dihidangkan. Terasi udang setengah sendok teh sesuai selera, 1 buah tomat potong-potong agar mudah dihaluskan, 2 sendok teh gula pasir. Cek jika dirasa terlalu pedas bisa ditambahkan 1 buah tomat. Gula pasir, kaldu jamur sesuai selera. Setelah halus, siap dihidangkan. Setelah agak dingin atau hangat, sayur bobor daun singkong dengan kreasi campuran kacang panjang dan kacang tunggak siap dihidangkan. Rasa yang gurih, menu rumahan, simple, sehat, tidak pedas, dan bergizi, bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. Sangat cocok disajikan dengan nasi hangat, bikin nagih, apalagi dipadukan dengan sambal terasi mentah, tempe goreng, dan ikan asin. Selamat mencoba!